Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, pertama kali itu beliau menambatkan buruknya di tembok ini, ditambatkan. Aslinya di sini ada ring ya, ada logam tempat Rasulullah menambatkan, tapi tembok ini sudah dihancurkan sehingga ring logamnya sudah tidak ada. Lalu Rasulullah berjalan ke Masjid Al-Qibli, sholat 2 rakaat, lalu berjalan ke Masjid Qubah As-Sohro. Disinilah Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Rasulullah ke Sidratul Muntaha, ya. Dan pada waktu Rasulullah Isra Mi'raj, bangunan ini semua belum ada, masih tanah semua. Kok dibilang masjid? Para ulama mengatakan masjid itu yang penting ada batas dan arah kiblat. Ini kita perhatikan. Jadi tembok ini dihancurkan ketika orang-orang Israel berhasil menguasai kota Al-Quds sebelah timur yang di dalamnya sebentar laptop saya ini. Bentar ya. Perasaan tadi sudah di charge, ternyata belum. Bentar ya, dikit. Ya, jadi ketika orang-orang Israel berhasil masuk ke kota Al-Quds Timur yang di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa, ya, yang dihancurkan pertama apa? Ini tembok buruk ini dihancurkan. Di sini ada perkampungan Maroko namanya. Kenapa ada perkampungan Maroko? Dulu ketika Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menguasai masjid, berhasil masuk ke kota Al-Quds, membebaskan Al-Quds, ini dibantu oleh orang-orang Maroko. Maka kemudian mereka dikasih tempat tinggal di sini di kampung Maroko. Tapi ketika orang Israel menguasai kota Al-Quds, Masjid Al-Aqsa, ini yang mereka hancurkan pertama dan daerah ini mereka kuasai, dijadikan tempat ibadah orang Yahudi yang kita disebut oleh mereka dengan tembok apa? Ada yang tahu? Tembok apa? Ada yang tahu nggak? Pernah dengar nggak namanya? Tembok ratapan. Tapi kita nggak boleh nyebutnya tembok ratapan. Kita menyebutnya dengan tembok buruk. Nah ini ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau mau langsung nanya boleh langsung ya Ibu Moderator ya. Biar nggak kelamaan. Ya nanti takutnya ya Uminya lupa. Oke, nanti kalau Umi tanya, sampai sini ada yang nanya, yang mau nanya boleh langsung. Oke. Nah, kita lihat tahun 46 ini belum berdiri negara Israel. Negara Israel itu berdirinya kapan? Tahun 48. Tahun 46 ini semua wilayah ini masih milik Palestina. Ya. Tapi sudah masuk orang-orang Yahudi dari berbagai negara, terutama negara Eropa. Nah, mereka sudah menempati di tempat yang kuning-kuning ini. Kuning-kuning ini banyak orang Yahudi. Tapi begitu sudah dikuasai, sekarang seperti ini. Yang hijau ini, yang punya Palestina, sudah berubah menjadi milik Israel. Bahkan kita tidak bisa mencari peta sekarang yang namanya Palestina. Namanya sekarang sudah Israel semua. Ini kota Gaza. Ya, sekarang cuman 22% wilayah Palestina yang masih menjadi milik bangsa Palestina. Jadi kalau Umi tanya, sejak kapan Palestina dijajah Israel? Bisa jawab enggak kalau tadi dengar Umi ngomong? Sejak kapan anak-anakku? Tahun 1948. Tanggal berapa? Ada yang tahu? Tanggal 14 Mei. Lalu tanggal 15 Mei-nya mereka masuk ke kota Al-Quds. Desa-desa dibakar. Saudara-saudara kita 15.000 orang meninggal dunia. Gara-gara tentara Zionis Israel. Banyak di antara mereka, lebih dari 1 juta orang mengungsi. Mengungsinya kemana? Ke bawah sini ke Mesir, ke kanan ini ke Yordania, ke atas ke Syria, ke Libanon, ke Turki yang paling banyak. Ini Gaza. Ada juga yang ke Gaza mengungsi. Di Gaza itu ada 8 kamp pengungsian. Ini sejarah yang nggak pernah ada diceritain di sekolah-sekolah. Tapi kita harus tahu. Oke, kita lanjut. Nah ya, nah kita lihat ini nggak usah nih terlalu berat posisi buat kalian. Oke, ini lihat ya. Bagaimana anak-anak di sana sudah terbiasa, ini terutama anak-anak di kota Al-Quds dan tepi barat. Anak-anak yang terbiasa diancam dengan moncong.
Pertanyaannya, apa beda Al-Quds sama Gaza? Kalau Gaza ini dia satu-satunya wilayah di Palestina yang sudah merdeka. Di sana ada pemerintah. Jumlah penduduknya 2 juta jiwa. Ada tentara Israel nggak? Satu pun orang tentara Israel di sana nggak ada. Ini adalah wilayah yang berdaulat, tapi mereka diblokade, dipasang tembok sekelilingnya, udaranya, lautnya, airnya, daratnya. Kalau di sini Al-Quds sama tepi barat, dia tidak merdeka. Ini dikuasai oleh Israel. Di mana masjid kita? Masjid kita di sini, Masjid Al-Aqsa. Kemarin waktu Al-Aqsa diserang, ada orang nanya sama saya, Ustazah kok Masjid Al-Aqsa diserang, pemerintah Palestina nggak belain loh, pemerintahnya kan di sini. Di sini mana ada pemerintah Palestina? Ada yang disebut otoritas Palestina, tapi cuma menguasai 18% wilayah tepi barat, dan mereka tidak bisa melakukan apa-apa, semua dikontrol oleh Israel. Paham ya? Mas, ada yang mau bertanya di sini? Silakan. Oke, belum ada, kita lanjutkan. Moga-moga nggak bikin bingung ya. Saya berusaha menyederhanakan sekali. Baik. Ini ibu-ibunya pada bingung nggak? Nah, kita lihat apa yang dilakukan oleh Palestina. Kenapa kita harus peduli sama Palestina? Pertama, karena Palestina itu di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa, bumi Isra Mi'raj. Yang kedua apa? Karena dia merupakan kiblat pertama umat Islam. Sejak turun perintah sholat sampai 17 bulan setelah hijrah, Rasulullah SAW sholatnya masih menghadap Masjid Al-Aqsa. Kemarin ada nanya sama saya, Umi Fira, kok Masjid Al-Aqsa malah jadi kiblat pertama bukan Masjidil Haram? Karena di Masjid Al-Aqsa itu hampir semua nabi punya cerita di sana. Lahir, berdakwah, bahkan meninggal, banyak sekali nabi-nabi para yang besar yang lahir bahkan kemudian berdakwah. Ya, tapi kemudian dipindahkan ke Masjidil Haram atas permintaan Rasulullah karena Rasulullah suka dibully sama orang-orang Yahudi karena sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Lalu apa yang mereka lakukan di Palestina? Ya sebentar ya, tadi bumi Isra Mi'raj, bumi kedua masjid kiblat pertama umat Islam, masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua 40 tahun kemudian Masjidil Aqsa. Apalagi tempat istimewa yang ketiga yang seharusnya kita mau datang ke sana. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Sholat di sana juga 500 kali lipat dibanding sholat di tempat yang lain. Ini secara kita harus paham anak-anak ya. Jadi kalian jarang mungkin mendengar bahkan dari guru agama. Alhamdulillah hari ini kita semua mengetahui. Kenapa kita harus membela? Karena di sana dijajah. Cara mereka menjajah itu sejak tahun 48 mereka melakukan, terutama tahun 48 mereka belum menguasai Masjid Al-Aqsa. Kapan mereka Israel menguasai Masjid Al-Aqsa? Tahun 1967, 1 tahun sebelum Umi Fira lahir. Ngapain mereka? Masjid Al-Aqsa mereka hancurkan. Di bawahnya dibangun terowongan, di bawahnya dibangun sinagog-sinagog. Di fondasinya dibikin terowongan, sehingga ini membuat Masjid Al-Aqsa banyak retak-retak, sampai sekarang tambah banyak retaknya. Apalagi anak-anak ditangkap. Anak-anak usia 12 sampai 17 tahun, ya mungkin seumur kalian, seumur adik kalian ditangkap. Karena hanya mereka misalnya apa? Mengibarkan bendera Palestina, atau mereka kesel ngelihat rumah mereka dihancurkan oleh Israel, mereka ambil batu, mereka timpuk itu tentara, mereka ditangkap. Ya. Dan satu lagi kejahatannya apa terhadap anak-anak? Di Al-Quds itu anak-anak dan remaja seusia kalian itu dikasih narkoba gratis. Bahkan setiap secara rutin diadakan pemeriksaan cek darah. Kalau di darah mereka ada sisa narkobanya, mereka akan mendapatkan subsidi uang jajan dari pemerintah Israel. Ya, nah ini penangkapan. Kita lihat sejak 2015 7.000 anak yang ditangkap oleh Israel, anak-anak seusia kalian, teman-teman kalian.
40% di antara mereka mendapatkan kekerasan seksual, dilecehkan secara seksual. Ini baru-baru ini ada Muhammad Alami, umurnya 12 tahun, anak generasi Z juga, itu sedang bersama ayahnya di perjalanan, muter balik mobilnya, dikira mau menyerang Israel ya. Mereka menuduh mau menyerang Israel, mobilnya ditembakin sehingga anak ini namanya Muhammad Alami wafat, meninggal dunia, ya. Terus yang perempuan apa? Sama aja, yang perempuan ditangkap di jalan, ya. Coba sebentar, ada yang pertanyaan, maaf Ustazah, kalau kita ke Palestina bagaimana? Apakah kita bisa sholat di Masjid Al-Aqsa? Apa kita bisa masuk ke sana? Ibu, saya jawab dulu ya. Ibu itu ulama Palestina, juga ulama dunia seperti Yusuf Qaradawi saat ini melarang kita ke sana. Kenapa? Karena kita ke sana pakai visa Israel dan 2/3 bagian dari devisa Israel itu dapat dari turis. Ya, dari wisata. Saat ini kita dilarang. Tapi kalau kita mau ke sana juga, kita tidak mungkin diperlihatkan tempat-tempat yang di sana terjadi kekerasan saudara-saudara kita. Karena di Al-Aqsa itu ada namanya taksim makani dan taksim zamani. Taksim makani itu dibagi tempatnya, ada tempat untuk orang Islam, tempat buat orang Yahudi. Nah, itu kita tidak mungkin didatangkan ke tempat-tempat yang di sana terjadi kekerasan bagi orang Islam. Sehingga orang pulang dari sana, orang bilang, oh ternyata Al-Aqsa aman-aman aja kok. Siapa yang bilang di sana ada kejahatan? Nah, ya begitu. Tapi nanti saya akan bahas sebuah hadis. Ada hadis yang menyuruh kita, bukan menyuruh kita datang ke sana sekarang, tetapi malah menyuruh kita untuk berdonasi. Ya. Nah, kalau perempuan itu ditangkap di jalan, ditelanjangi, dicek, diperiksa sampai ditelanjangi, disiksa di pusat-pusat interogasi dan seterusnya. Bahkan ibu-ibu hamil pun dipenjara dan dia tidak boleh mendapatkan, ketika dia melahirkan tidak boleh didatangi oleh suaminya atau oleh saudara-saudaranya, oleh anaknya juga nggak boleh, ya. Apalagi kejahatan ini ya, penangkapan tadi, penangkapan perempuan, penangkapan anak-anak ya. Ini kita lewat saja. Ini kalau kita lihat seorang perempuan yang ditembak. Ini tahun 2015. Namanya Isra Jabis, ibu 33 tahun, cantik jadi seperti ini wajahnya. Tangannya sampai cacat, hilang 8 jari, wajahnya seperti ini. Kenapa? Gara-gara mobil yang dia tumpangi, dia mau beli gas buat rumah tangganya. Mobilnya ditembak oleh Israel, gasnya meledak. Dan dalam kondisi luka bakar parah dia dimasukkan ke dalam penjara. Sampai sekarang masih di penjara dan nggak boleh berobat. Ya inilah yang terjadi. Atau misalnya ada ibu namanya Jihan Muhammad Husaim, ibu dari 3 orang anak, ditangkap di checkpoint Kalandia. Ya, di Al-Quds itu ada lebih dari 300 checkpoint. Ya, itu penjagaan yang dikawal oleh tentara yang sangat menyulitkan saudara-saudara kita orang Palestina. Ditangkap setelah ditembak 3 kali. Atau namanya juga Malak Muhammad Sulaiman. Ditembak dan dipukuli lalu dimasukkan ke penjara dalam kondisi sedang luka-luka parah. Ya. Nah kita lihat. Lalu apa lagi yang dilakukan? Mereka merampas rumah, menghancurkan rumah. Mereka bikin peraturan seenaknya aja. Ini rumah nggak legal, nggak ada suratnya. Padahal rumah itu ditempati sebelum Israel masuk. Mereka diusir. Rumahnya buat siapa? Buat orang-orang pendukung Zionis yang didatangkan dari luar negeri, dari Amerika, dari Inggris, dari Eropa Timur. Nah, rumahnya diambil oleh mereka atau rumahnya dihancurkan karena mau dibangun seperti sekarang tuh di Silwan ya, di Sejaro mau dibangun National Park, taman nasional, tempat wisata. Lalu mereka pergi kemana? Mereka mengungsi, mereka pindah ke gua-gua. Ya, inilah saudara-saudara kita di Palestina, ya. Baik. Ini kita lewat saja. Nah, jadi kalau ada ini ibu-ibu juga ya, buat ibu-ibu, kita itu membantu saudara-saudara kita di Al-Quds dan tepi barat itu beda dengan Gaza. Kalau di Al-Quds itu apa prioritas kerja kita? Menjaga Masjid Al-Aqsa dan situs sucinya, memberi dukungan kepada warga Al-Quds dan Morobitin. Morobitin itu siapa? Orang-orang yang berjaga di Masjid Al-Aqsa supaya Al-Aqsa ini tidak dinistakan oleh tentara-tentara dan oleh Zionis ya. Memeringankan beban hidup mereka, kita kasih sembako, kita kasih
sekolah beasiswa untuk anak-anak belajar Quran. Kenapa? Karena sekolah di sana dikuasai oleh Israel. Mereka harus kita kasih tempat untuk belajar untuk halaqah Quran, juga menjaga identitas sejarah. Jadi programnya ini nih kalau untuk Al-Quds, membantu warga Al-Quds, mengasih living cost untuk para murobitin, program halaqah Quran, mengadakan transportasi, mempermudah pengunjung dari tepi barat. Siapa yang kita datangkan? Yang kita datangkan itu orang Palestina yang di tepi barat. Kenapa di tepi barat? Karena mereka paspornya Israel. Mereka warga Israel. Kalau mereka datang ke sana, mereka nggak perlu bayar visa. Sehingga tidak mendatangkan devisa buat orang-orang Israel ya. Kemudian merenovasi rumah-rumah bersejarah. Kita yang ada dua bahasan ya. Sekarang kita bahas kondisi Palestina dulu. Nanti kita lihat bahwa kalau kita membantu Palestina ini sebenarnya kita ini meneruskan perjuangan para pendiri bangsa ya. Nanti insya Allah secara ringkas saya sampaikan. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu Endah, silakan dibantu kalau ada pertanyaan. Baik. Silakan. Silakan adik-adik. Sudah ini kita lanjut ke Gaza. Sudah ini kita lanjut ke Gaza. Oke? Ya. Iya. Bagaimana teman-teman masih semangat? Coba satu kata untuk Palestina. Saya ingin lihat semangatnya. Satu kata untuk Palestina, silakan di chat. Ya, masih stay di sana. Merdeka, Allahu Akbar, ya. Oke, merdeka, merdeka. Iya. Iya, terima kasih. Silakan sampai di sini, adik-adik ada yang ingin ditanyakan. Bunda yang mendampingi juga boleh ya, apabila ada yang mengganjal, silakan langsung bertanya langsung. Boleh, kalau nanya Bunda boleh nanya. Ya. Ya, bisa raise hand langsung atau via chat boleh. Ada? Kalau belum kita lanjut ya. Kita lanjut dulu Umi. Silahkan. Oke, sip, kita lanjut. Nah, tadi udah di Al-Quds ya. Di Al-Quds itu jadi tugas kita tuh apa di Al-Quds? Kita menjaga Masjid Al-Aqsa, ngasih support, dukungan kepada orang-orang yang ada di sekitar Al-Aqsa supaya apa? Supaya mereka bertahan di kota Al-Quds, menjaga Masjid Al-Aqsa, dan mereka tidak menjaga Masjid Al-Aqsa. Kenapa? Karena Israel membuat mereka sangat tidak nyaman di sana. Punya rumah dihancurin, nggak sekolah pun sekolah milik Israel. Sulit untuk bekerja. Ya, sulit untuk beribadah, anak perempuan ditangkepin, bahkan ditembak, ditinggalkan tanpa mendapat pertolongan dan seterusnya, dibikin nggak nyaman, sehingga kita harus bersama mereka. Jadi mereka mengatakan jangan tinggalkan kami sendirian. Mereka orang Zionis itu yang harus pergi, kami akan tinggal di Masjid Al-Aqsa. Jadi tugas kita membantu di kota Al-Quds, membantu supaya mereka kuat dan bertahan menjaga Masjid Al-Aqsa di kota Al-Quds dan di tepi barat. Oke ya, nah kita lanjutkan. Ini ada yang tanya Umi? Ya. Ini pertanyaannya dari Kak Ramadhani Anugrahani. Orang Indonesia itu kalau ke sana untuk membantu Palestina tinggalnya di mana ya Umi? Seperti itu. Ya, kalau di Al-Quds rasanya hampir tidak mungkin ke sana untuk ngasih bantuan. Kalau ke Gaza mungkin, biasanya mereka di Gaza itu ada hotel kok, ada hotel. Ada apartemen yang murah meriah biasanya ya. Atau mereka tinggal juga kalau misalnya ada kantor-kantor NGO, mitra Adara, mereka juga tinggal di sana begitu. Oke ya, kalau di Al-Quds cuman boleh wisata. Kalau ketahuan mau bantu Palestina, itu bisa ditangkap. Bahkan teman-teman mitra kita kalau di Al-Quds itu, mereka kalau ngasih bantuan itu ngumpet-ngumpet. Mereka bantuan tiba-tiba ada tentara Israel, mereka segera ngumpet lagi begitu. Tapi kalau di Gaza membantu lebih gampang. Kenapa? Karena tadi jawabannya. Karena Gaza wilayah merdeka. Karena Gaza adalah wilayah yang berdaulat. Tapi di Gaza masalahnya berbeda lagi. Nah, kita bahas sekarang Gaza. Ya, kita bahas Gaza sekarang. Nah, ya inilah anak-anak Palestina, anak-anak Gaza yang melihat dari puing-puing ya. Puing rumah mereka, dari puing-puing melihat masa depan. Mereka ingin bebas seperti kalian. Ya. Jadi Gaza itu ya kita lihat kemarin terjadi agresi. 5 kali terjadi agresi sejak tahun 2006. Ya, Gaza itu luasnya sebesar Surabaya lebih kurang. Tapi menggempur Gaza itu dengan roket-roket, dengan bom, dengan senjata kimia. Siapa yang paling banyak menjadi korban?
anak-anak perempuan, anak-anak dan perempuan, anak-anak yang tiba-tiba menjadi yatim, mereka kehilangan rumah, mereka kehilangan sekolah, mereka harus mengungsi. Inilah Gaza. Jadi kita lihat Palestina, ini Gaza, ini adalah tepi barat dan Al-Quds. Yang di kotak ini adalah Gaza. Gaza ini kalau kita ngirim bantuan paling gampang tuh ke Gaza, walaupun nggak gampang-gampang banget juga ya. Karena kalau ngirim bantuan itu harus lewat Mesir. Mesir sekarang tidak berpihak kepada Palestina. Ya, Gaza ini ada 8 kamp pengungsian. Jumlah penduduknya 2 juta jiwa, luasnya sekitar 365 km. Dan kalau lihat di Gaza, penganggurannya ada 45,1%. Tingkat kemiskinannya 53%. Tingkat kerawanan pangannya 70%. Polusi air 97%. Listrik kadang menyala cuma 6 jam, kadang menyala cuma 4 jam. Inilah Gaza. Dan dia diblokade. Kenapa Gaza wilayah ini diblokade? Karena Israel hendak menghukum Gaza. Mengapa dihukum? Karena Gaza itu telah memutuskan nasib mereka sendiri dengan memenangkan pemilu dan mereka menang, dan sejak tahun 87 warga Gaza itu selalu menentang Israel, sehingga Israel akhirnya bilang, aduh ngapain sih ngurusin Gaza kecil begini, kita pindah aja di kota Al-Quds, kita mau mendirikan ibu kota Israel saja nanti di kota Al-Quds atau kota Yerusalem. Mereka meninggalkan Gaza, tapi balasannya Gaza diblokade. Orang sakit nggak bisa harus keluar ke Mesir mau dapat pengobatan, nggak bisa. Orang udah keluar Gaza masuknya susah. Ya, ada temannya Adara, mitra Adara mau kuliah keluar, dia 7 tahun menunggu supaya diizinkan, dan sekarang dia nggak bisa kembali lagi. Di sana ada ibunya, adiknya, saudaranya. Saya tanya, kapan kamu bisa pulang? Saya tidak yakin saya bisa pulang. Mungkin saya akan tinggal terus di Indonesia, katanya. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada politikus Israel namanya Ayelet Shaked, dia bilang apa? Orang Palestina itu, anak-anak dan perempuan Palestina itu harus mati. Rumah mereka harus dihancurkan supaya mereka tidak bisa melakukan perbuatan teroris. Jadi salah satunya Israel itu ngomong sama dunia kalau Palestina itu teroris katanya, karena mereka itu musuh kita dan darah mereka harus ditumpahkan. Itu juga berlaku buat ibu-ibu mereka. Inilah wajah anak-anak Gaza, 66 anak Gaza yang wafat, yang mati syahid karena agresi Israel kemarin. Ya. Nah, ini kita lihat. Bagaimana kita bilang teroris? Orang yang punya senjata siapa? Yang nembakin siapa? Roketnya roket siapa? Yang ngeblokade siapa? Kok orang Gaza yang dibilang teroris, ya? Oke, kita lanjut. Nah, karena itu kalau di Gaza kita bantuannya kita tidak seperti yang tadi, kita lebih ke bantuan pangan, bantuan kesehatan, membangun rumah, memberikan tempat untuk mereka tinggal, merenovasi rumah yang hancur, bantuan P3K, ya. Nah, ini sedikit mungkin satu video saja ya. Ini bantuan. Jadi Adara itu termasuk satu satu organisasi yang paling cepat datang memberikan bantuan ketika terjadinya serangan di Gaza. Kita saksikan satu video aja ya. Oke. Hanya butuh serangan sekejap mata saja untuk membuat ratusan ribu penduduk di Gaza kehilangan tempat tinggal. Akibat ada suaranya nggak ya? Ada, Umi. Ada, Umi, ada. Oh, ada ya. Oh, tadi kayaknya saya nggak dengar. Oke. Di agresi 11 hari, mereka terpaksa tinggal di pengungsian. Namun, itu semua tidak membuat asa penduduk Gaza luruh, meredup, dan mati. Bantuan dan kepedulian dari sahabat Adara dan masyarakat Indonesia mampu menyentuh hampir seluruh wilayah Gaza. Kali ini, Adara Relief memfokuskan bantuan untuk paket bahan pangan, itu ada lambang SPI juga ya. Masya Allah, sampai ke Gaza. dan lemari pakaian. Cari
mana lambang SPT. أشكر أدارة وغيرها من هذه المؤسسات الكريمة التي مدت لنا يد العون ونقول أننا بكم كثيرون بكم نستمر بكم كما قلت لن نضيع الأمانة أبدا وكل قرش ينفق في صمود غزة هو ينفق لتحرير القدس والمقدسات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bekerja sama dengan berbagai elemen, Konvoi Kemanusiaan Indonesia pada Senin 8 Juni 2021 memastikan bantuan disalurkan kepada 950 keluarga di Rafah, Khan Yunis, Gaza Tengah, Gaza Utara, dan Kota Gaza. Bantuan ini terkumpul dari donasi 73 lembaga dan ormas, serta 22 komunitas Adara. Bantuan konvoi kemanusiaan bagi penduduk Gaza tidak hanya mengobati luka fisik mereka, namun menembus dan meredakan jiwa-jiwa mereka yang terluka. جيراننا تعرض للقصف طبعا البيت تضرر من الحرب الأخيرة اللي صارت على قطاع غزة. اليوم مؤسسة أدارة جابوا لنا الذي النصيب. نشكر الأخوات من تونسيا مؤسسة أدارة على الدعم اللي بعثوا لنا إياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوات Mari kuatkan saudara muslim kita di Palestina dengan bantuan kemanusiaan kita. Ya. Sebentar. Waktu saya masih berapa lama ya? Masih setengah jam lagi untuk tanya jawab, Umi. Jadi 1,5 jam lagi. Oke, masih ada 30 menit untuk tanya jawab. Maksudnya saya masih ini bisa, sudah masih bisa paparan sedikit lagi? Masih ya? Masih bisa karena kita sesi tanya jawabnya langsung. Ini ada satu pertanyaan. Bisa dijawab dulu, Mi. Jadi pertanyaannya adalah begini. Kalau kita ke Gaza, ini dari Dokter Dewi. Ya, ada yang tanya, kalau ke Gaza kita kan bisa, tapi kalau mau nyalurin bantuan ke AKUS-nya itu cara masuknya bagaimana, Ustazah? Ini akan saya jelaskan dengan paparan saya berikut ini. Oke, baik. Jadi ibu-ibu, anak-anakku semua, Adara itu kan sudah berdiri sejak tahun 2008, tanggal 14 Februari. Jadi kalau anak-anak muda, bukan kalian ya, nyatakan 14 Februari itu adalah hari Valentine, kalau kita Palestine Day, hari lahirnya Adara tahun 2008. Sejak 2008 kita sudah menyotir ya, menyeleksi. Sekarang ada 26 NGO internasional yang bekerja dengan Adara. Mereka ada di Turki, ada di Libanon, ada di Yordania, ada di Turki Selatan, ya Turki, Libanon dan Yordania yang bekerja sama dengan kita. Nah kemarin saya datang sebelum Ramadan mendatangi 9 NGO di Turki, ya dan 7 NGO di Libanon. Kesimpulannya adalah mereka itu adalah NGO yang sangat profesional, sangat amanah. Jadi kita itu mereka punya wakil di Gaza, di AKUS, di tepi barat, di pengungsian. Jadi untuk penyaluran itu kita ke AKUS kita tidak perlu datang ke AKUS, kita ada mitra di sana. Ya, kita ada mitra di sana. Kita paling bisa memberikan penyaluran ini seperti yang teman-teman lihat ini, saya menyalurkan bantuan di Libanon, di Yordania, kita bisa ke Yordania, kita bisa ke Turki, kita bisa ke perbatasan Turki dan Syria, memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita Palestina di sana. Ke Gaza ini bisa masuk dalam kondisi tertentu ketika Gaza
ketika Mesir membuka perbatasannya untuk NGO internasional. Jadi nggak bisa kita ujuk-ujuk datang sendiri, nggak bisa. Di Mesir nggak bakal bisa masuk. Tapi kita datang dengan NGO internasional dan ini mendapatkan pengawasan dari dunia internasional. Kalau Mesir tidak membuka perbatasan, ini Mesir akan disalahkan begitu. Ya. Nah ini jawabannya mungkin ibu-ibu bisa ya, ibu dokter ya bisa menjawab. Nah ini yang saya katakan. Jadi alhamdulillah kita sudah bekerja sama sejak tahun 2008 bekerja sama dengan mitra-mitra Adara. Nah ini kita nggak cuma bantu di Al-Quds dan di Gaza, kita juga bantu saudara-saudara kita orang Palestina di Yordania. Di sana ada 10 kamp pengungsian. Ini didatangi waktu itu kita memberikan bantuan musim dingin. Disinilah kondisi mereka di sana. Ada tulisan di sini, silakan dibaca sendiri ya, jumlah pengungsinya misalnya. Ini di Libanon. Ini saya datang sendiri. Di sini ada 16, kalau nggak salah di sini ada yang tinggal di sini ada 16.000 pengungsi Palestina sejak tahun 48. Rumah ini mereka dulu tenda, mereka bangun sendiri sedikit, tapi mereka nggak dapat bantuan dari pemerintah. Untuk bikin listrik ini mereka bikin sendiri nih listrik ini. Tidak rapih ya. Dan ini setiap tahun memakan jiwa orang tersengat listrik 5 orang. Dan sekarang Libanon lagi parah banget. Dolar meningkat sangat tajam. Itu kemarin ada saudara teman kita di Libanon cerita, mereka untuk makan roti itu harus antri 4 jam untuk beli roti. Dan sekarang mereka banyak meninggalkan roti, mereka beralih ke makanan-makanan ini ya vegetarian gitu, karena mereka memang tidak punya uang untuk beli daging, karena harga daging sekarang 1 kilo bisa 400-500 ribu. Ya. Nah, ini di Gaza. Ini di Gaza ada 8 kamp pengungsian. Kita lihat kamp pengungsian yang seperti ini belum berhasil direnovasi, sudah dibom lagi sama Israel. Ya, ini ya kita lihat teman-teman kita anak-anak bermain di puing-puing ya, bermain di tempat seperti ini sangat menyedihkan ya. Nah di Suriah juga mereka tinggal berdekatan berdampingan dengan pengungsi-pengungsi dari Suriah sendiri dan saudara-saudara kita di Palestina yang hidup di tenda-tenda, memang sangat menyedihkan. Jadi ada yang nanya kemarin, kami kira kurban itu cuma buat Palestina. Saya bilang, iya Palestina, tapi juga saudara-saudara kita Palestina di pengungsian. Kasihan mereka kalau nggak kita bantu. Kehidupan mereka tidak lebih baik dibandingkan saudara-saudara mereka di Palestina. Ya. Nah, sekarang saya ingin sedikit lagi, saya akan menyampaikan materi tentang keindonesiaan kita. Ya, sebentar. Kayaknya sebentar ya saya. Oh iya, benar-benar ini. Oke. 10 menit lagi boleh Oke, Umi, baik. karena Ya. kita lanjut tanya jawab dan ada lelang nanti. Siap. Bentar ya, saya lihat materinya dulu, ketutup kayak ini materinya. Oke. Nah, kita lihat ya bahwa sebenarnya kita tidak perlu takut membela Palestina. Ada orang bilang, orang Indonesia kok ngapain sih belain Palestina? Ya, ternyata kita lihat bahwa Indonesia itu sejak dulu sama Palestina itu akrab. Kita lihat misalnya ini. Ya. Ternyata sejak zamannya Wali Songo tahun 1404 sampai 1570 ini sudah ada jejak kecintaan para ulama Wali Songo terhadap Palestina. Ternyata di kota Kudus itu ada masjid yang namanya Masjid Al-Aqsa. Ya, atau disebut dengan Menara Kudus. Ya. Nah, kemudian tahun 1902 sampai 1905 juga ada sejarah-sejarah nanti kita bahas bagaimana para pendiri bangsa ini memiliki hubungan yang sangat akrab dengan ulama-ulama Palestina, ya. Misalnya namanya Al-Hadz Amin Al-Husaini, dia menjadi mufti Palestina yang konsisten mendukung Indonesia sebelum dan setelah merdeka. Ya. Kita lihat kemudian ada juga yang namanya Muzakir ya, sebagai mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo sejak tahun 25, Muzakir turut dalam organisasi pergerakan Jamaah Pelajar Indonesia bersama HM Rashidi, Menteri Agama di Kabinet Syahrir. Muzakir mendirikan Jamiah Khairiyah yang juga membantu
perjuangan sudah dekat dengan Palestina. Lalu Muzakir sejak tahun 30 memperkenalkan kepada dunia tentang Timur Tengah, tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bahkan dia atas undangan Said Amin Al-Husaini, Akahar Muzakir menjadi anggota termuda ya dalam Kongres Islam Sedunia di Baitul Maqdis tahun 30. Indonesia belum merdeka. Ya. Nah, kita lihat lagi. Ya. Dr. Sutomo tahun 36 di Mesir juga bertemu dengan Haji Amin Al-Husaini. Di sini juga sudah mulai berbicara ya tentang kondisi yang dialami oleh Palestina, karena Palestina waktu itu sudah mulai ya mendapatkan sudah banyak didatangi oleh orang-orang Yahudi dari seluruh dunia. Mulai masuk ke Palestina dan mulai terjadi pergolakan-pergolakan di Palestina untuk menolak kedatangan orang-orang Yahudi yang memang rencana mereka untuk membangun negara di Palestina ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana Syekh Amin Husaini ini Indonesia mengirimkan surat ya kepada Palestina ya, dan memberikan pembelaan kepada Palestina sejak penjajahan Belanda. Kita lihat ya. Berawal ketika Perdana Menteri Jepang Kaiso tahun 44 berjanji akan memberikan kemerdekaan, maka Syekh Muhammad Amin yang berada di Berlin, Jerman, memberikan ucapan selamat kepada Indonesia 2 hari berturut-turut, ya, untuk mengucapkan selamat kepada memberikan semangat kepada bangsa Indonesia bahwa mereka harus merdeka sebagaimana janji dari orang Jepang, ya. Ini kita lewat saja agar waktunya tidak terlalu panjang. Nah, kita lihat M. Ali El Tahir. Ya. Beliau ini adalah orang Palestina yang menyerahkan seluruh uangnya di Bank Arabia kepada Indonesia untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia tanpa meminta tanda bukti. Ya, Masya Allah gitu. Nah, kita lihat kemudian orang Indonesia yang pemerintah Indonesia ya yang delegasi pertama yang datang ya ke Republik Egypt ya, ke Mesir pada tahun 46 ini dihadiri oleh Haji Agus Salim ya, dan mereka di sini bertemu dengan Al-Hajj Amin Al-Husaini untuk membicarakan tentang kondisi yang ada di Palestina. Nah, di dalam materi yang saya sampaikan tadi ya. Waktunya tinggal sedikit lagi, Umi. Ini ada beberapa pertanyaan. Baik, menarik pertanyaannya. Jadi insya Allah moga-moga yang saya sampaikan walaupun belum semuanya saya sampaikan, moga-moga ini menjadi pandangan kita bahwa membela Palestina ini merupakan amanah bangsa, amanah agama, nggak cuma amanah bangsa tapi juga amanah agama, nggak hanya amanah agama tapi juga amanah bangsa kita sebagaimana pendiri dari orang-orang yang dulu mendirikan Indonesia, ya. Baik. Iya. Ini Umi ada pertanyaan cukup menarik nih. Jadi remaja milenial dan generasi Z ini banyak juga yang disibukkan dengan aktivitas belajar. Kemudian sehingga banyak yang berpikir buat apa bantu Palestina, orang warga Indonesia juga banyak yang kesulitan. Kemudian ada yang menanyakan sekarang kan sedang masa pandemi COVID-19, apakah saudara kita di Palestina ada yang kena juga, terus kita bagaimana nih gitu membangkitkan remaja Indonesia untuk berperan aktif bisa membantu Palestina, karena kebanyakan tadi berpikir pragmatis tadi, orang tetangga aja yang susah banyak ngapain bantunya jauh-jauh. Nah kayak gitu mematahkan mitos itu, Umi, mohon pencerahannya. Oke. Yang pertama, apakah kita manusia ya kalau kita membiarkan ada sekelompok orang yang datang ke negara yang lain, ke kampung lain, dia tadinya menumpang tinggal di sana, lalu dia merampas rumah penduduk, lalu dia melakukan penghancuran rumah-rumah, lalu dia menangkapi anak-anak dan kondisi yang tadi saya sampaikan, sehingga orang mengatakan ini kita nggak usah bicara soal agama, kita bicara sebagai manusia saja. Kita membayangkan bagaimana kalau kita berada di dalam posisi seperti itu. Ya, yang pertama. Yang kedua,
Tadi saya sudah mengatakan, kita ini tidak peduli, pertama, karena memang sedang freeze ya. Baiklah, para peserta, adik-adik, kemudian para bunda bisa on cam, ya. Tentunya kondisi bawah sadar kita dan pikiran bawah sadar kita fokusnya akan beda ketika kita dalam negeri, satu mata buat luar negeri, buat di luar sana gitu. Dan ini merupakan amanah dari Allah. Belum lagi kalau kita melihat alasan-alasan dari segi agama ya, Bang, sudah saya sampaikan tadi. Remaja-remaja di sana banyak kena COVID nggak? Iya, COVID sama. Palestina nggak bebas dari COVID ya. Walaupun sekarang di Gaza sudah mulai mereda, sudah mulai sekolah, tapi tetap pakai protokol kesehatan, ya. Dan kita lihat apa yang bisa dilakukan. Bisa bikin puisi, kalian bisa bikin video, bikin reels, bikin TikTok. Apa saja, bersuaralah untuk dengan cara kalian sendiri. Sekarang banyak kok di Gaza itu ada anak rapper ya, ada rapper Gaza, anak umur 11 tahun, dia berjuang dengan lagunya. Kalian bisa dengan tulisan, yang senang bikin komik tentang Palestina, yang bisa bikin bikin gambar tentang Palestina. Yang bisa bikin puisi. Yang punya Instagram, tulis di Instagram supaya orang tahu. Jadi semuanya bisa kita lakukan. Atau kalian bisa mengumpulkan uang jajan kalian sehari Rp1.000 misalnya, dan kemudian setelah terkumpul 30.000 kalian bisa berikan kepada SPK, itu menjadi kontribusi kalian. Insya Allah para ulama mengatakan siapapun membantu untuk Palestina sesungguhnya dia sedang mendekat kepada pusat keberkahan dunia ini. Ya insya Allah dengan kalian membantu sedikit itu akan sangat berarti buat saudara-saudara kita. Ya, oke. Ini pertanyaan terakhir Umi. Ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana nasib anak yatim Palestina di sana? Pernah dengar ada warga negara Indonesia yang bisa mengadopsi mereka? Apakah prosedurnya rumit? Bagaimana kalau mau berkontribusi begitu? Iya. Kita tidak bisa mengadopsi anak Palestina. Kenapa? Karena memang Indonesia dan Palestina tidak memiliki peraturan untuk itu. Orang Palestina juga tidak mengizinkan. Yang kedua, pemerintah Indonesia juga belum mengizinkan. Yang kedua, saya pernah mewawancarai ibu-ibu Palestina, janda-janda Palestina, mereka nggak mau anak mereka diadopsi dan dibawa keluar Palestina. Kenapa? Karena mereka ingin anak mereka berada bersama mereka menjadi pembebas tanah air dan menjaga Masjid Al-Aqsa. Mereka sangat khawatir anak-anak mereka ketika dibawa keluar dari Palestina seperti kacang lupa kulit. Mereka akan lupa kepada perjuangan. Dan ini sangat kita pahami. Alhamdulillah tadi SPK mengatakan sudah memiliki 14 anak asuh, anak yatim asuh ya. Ini satu kita bisa bantu, kita bisa menjadi orang tua asuh mereka, sebulan 700.000, atau kita bisa membantu lepas-lepasan aja, sebulan 200.000 atau 100.000. Tapi menjadi orang tua asuh 700.000, selama 1 tahun minimal, bisa bareng-bareng, bisa berlima, bisa bersepuluh, silakan ya. Ini juga menjadi salah satu kontribusi kita untuk memberikan kehidupan dan pendidikan yang baik buat anak-anak yatim Palestina begitu. Makasih buat SPK yang telah menjadi orang tua asuh. Terima kasih banyak. Dan khusus Salimah, kami kemarin melakukan pertemuan dengan Ibu Eti, Ketua PP Salimah. Kami juga sudah memberikan laporan ya, penyaluran untuk Salimah ya. Moga-moga ini bisa diakses. Saya akan sedikit coba saya lihat bisa kebuka nggak, satu aja saya mau nunjukin video. Video Salimah ya, karena Salimah sangat banyak ini berkontribusi ya. Salimah menjadi ormas terbesar ya yang memberikan bantuan buat saudara-saudara kita di Palestina. Sebentar, saya cari dulu filenya. Oke, sabar ya, sebentar minta izin waktu sedikit ya. Nah ini,
Oke, sebentar. Ini mungkin ya. Saya buka dulu. Nih. Di Hari Raya Idul Adha tahun ini, Salimah berbagi kebahagiaan dengan memberikan hadiah hari raya melalui Adara Relief Internasional. Hadiah hari raya ini diberikan kepada 200 anak yatim di wilayah Gaza. Let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate, celebrate. Let's celebrate. Allah, Allah, thank you for this day. Terima kasih Salimah telah menghibur anak yatim Gaza yang baru saja melewati mimpi buruk dari serangan Zionis. Feeling so good, smiles and greetings everywhere. Eid Mubarak to everyone out there. Whole families Semoga Salimah kian mendapat keberkahan karena terus peduli dan berbagi untuk Indonesia dan Palestina. Ya. Terima kasih Salimah, terima kasih SPK. Tetaplah bersama Adara Relief Internasional untuk anak dan perempuan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah, Ustazah. Iya. Ustazah Umi Fira, ini saya akan coba cek peserta. Silahkan on cam, semuanya masih semangat. Coba klik chat di semangat. Bagaimana semangat malam, semangat pagi? Oh, alhamdulillah. Ustazah Fira mohon berkenan untuk memberikan 2 pertanyaan kepada para remaja yang hadir di hari ini. 2 pertanyaan singkat Ustazah. Ini door prize dari Ustazah, silahkan. Baik, yang pertama. Ini khusus untuk remaja ya yang jawab ya. Ya. Yang pertama, Adara bekerja sama dengan berapa NGO internasional dalam membantu saudara kita di Palestina. Ayo silahkan, boleh raise hand langsung atau tulis di chat, silahkan. Di chat aja sayang, di chat. Ya silahkan di chat biar panitia biar mudah, oke? Kisti Syarafina. NGO. Berapa? Itu jawabnya 7, benar apa salah Umi? Ada yang jawab. Dikit banget. Sedikit lagi, terlalu sedikit. Ayo, silakan. 9. Salah. Anda belum beruntung. Ya, oke. Ada yang bisa jawab ya. 26 NGO. Marsha, 26. 26. Ya. Nah, belum ada yang jawabnya. Belum ada. Satu pertanyaan lagi Umi, belum beruntung peserta nih remaja. Satu pertanyaan lagi. Sebutkan 3 negara tempat saudara-saudara kita Palestina mengungsi. Ayo silahkan tulis di chat. Ayo remaja kita masih 3 negara saja. Benar. Rosiana benar. Turki, Syria, Lebanon benar. Rosiana ini remaja. Oke. Remaja kolot. Satu lagi pertanyaannya. Kan tadi yang satu nggak bisa dijawab. Boleh Bunda. Oh iya, Rosiana kelahiran 92. Selamat. Ya, selamat. Oke, pertanyaan berikutnya adalah ya, ya. Kalau kita membantu Al-Quds, program apa yang kita berikan buat saudara-saudara kita di Al-Quds? Ayo silahkan tulis di chat. Ayo, Susangga.
Sebutkan tiga sayang. Salah satu yang menjaga Al-Aqsa udah bener, tambah lagi. Ayo. Menjaga Al-Aqsa bener nih. Betul. Boleh Aisyah Nur Afina. Hore. Oke, Aisyah Nur Afina. Ya. Membantu menyemangati saudara-saudara kita di Al-Quds untuk menjaga Al-Aqsa ya. Oke, udah dijawab Ramadan udah benar, tapi sudah dijawab sama Aisyah Nur Afina. Selamat. Oke, semuanya. selamat ya yang dapat door prize ya. Jazakillah khair Umi telah membersamai kita. Ya tibalah. Terima kasih, saya live duluan boleh? Oh ya. Oke, terima kasih semuanya. Sehat-sehat Umi. Ya, insya Allah. Barakallahu. Assalamualaikum. Barakallahu. Jazakillah Terima khair kasih Umi. SPK dan Salimah. Untuk peserta tetap stay di sana. Kita tibalah di acara yang kita nanti-nantikan. Ya. Rp1 yang kita sumbangkan, insya Allah semoga menjadi saksi kelak di hadapan Allah bentuk cinta kita kepada Palestina. Ya, teman-teman, jas merah, jangan pernah melupakan sejarah karena di pidato Bung Karno tahun 1962 beliau mengatakan selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada rakyat Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia akan berdiri menantang penjajahan Israel. Nah, hari ini kita tunjukkan bukti cinta kita kepada Palestina, ya. Ya, pekikan gitu ya. Palestina merdeka, merdeka. Oke. Kita akan melakukan lelang. Jadi kita bisa membeli merchandise Palestina sekaligus berdonasi. Nah, untuk malam ini kita ada 3 buah kaos, ya. Bu Ros minta tolong. Oke, 3 buah kaos Palestina lengan panjang. Ya, ini akan kita lelang. Ya, nanti harga tertinggi semuanya akan diserahkan ke Palestina. Kita akan mulai di angka 20.000. Ada yang mau klik mau 20 gitu ya. Ya. Satu kaosnya 20.000 ya. Kita lelang. Silahkan tulis di chat ya. Mau 20 Dinda, Bunda Dewi mau oke. Ada yang mau menawar lebih tinggi? Masya Allah. Rosiana 100.000. Plus 1 Rosiana ya. Berarti tinggal sisa 2. Ya Bu Rosiana dapat ya. Panitia. Ya, Panitia Bu. tuh. Kaos masih ada sisa 2. Dari harga 20.000 ada yang mau lagi? Lebih dari 20.000 boleh? Kaos lengan panjang ini keren sekali. Yang mana? Oh ya, Bu Rosiana yang mana? Bu Rosiana yang mana? Oh, 1 kita close buat Bu Tita, ya. Bu Rosiana yang mana? Bu Tita yang mana, Bu Tita? Saya Yang mana? Yang tengah, yang hitam, yang bendera atau yang tengah atau yang Palestina? Bu Ros silakan dipilih. Oh, Bu Tita kanan ya, Bu Tita kanan close. Oke. Kemudian berarti masih Bu Ros yang mana? Yang abu atau yang bendera? Ya. Ya, Bu. Oke. Ya. Satu Ada- lagi. Ada Rinda Bu, ada Satu Rinda lagi Ustazah. Oke. Oh, ada Oh, Desi, ada Desi. ada Bu Desi di angka 120. Oh, tadi? Kaosnya kurang banyak. Oke, ya berarti untuk kaos sold out ya. Bu Rosiana dapat kaos abu-abu, kemudian Bu Tita dapat kaos yang paling kanan Palestina dan Bu Rinda ya. Kita Bu Desi. Bu Desi, Bu Desi lebih ya. tinggi. Ya, Bu Desi. Ya, Bu Desi Haryani. Ya, barakallah kepada Ibu Desi, Bu Rosiana dan nanti akan dihubungi panitia. Oke, alhamdulillah untuk kaos sold out
Nah, ini ada satu lagi. Kak Enda, suruh isi link daftar hadir dulu dong. Oh iya. Ya. Panitia, Bu Imas bisa bantu saya mute peserta ya, biar suara fokus. Ya, oke. Saya mute ya. Oke. Oke. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Ustazah. Terdengar, Bu. Oke, baik. Nah, ini ada satu jilbab unlimited ya. Jilbab unlimited ya, ini dipakai remaja. Aduh. Sangat menarik sekali. Oh ya, jangan mengingatkan kembali untuk peserta hari ini jangan lupa untuk mengisi link ya karena nanti yang dapat door prize tadi, dapat pulsa, kita nanti kesulitan untuk mencarinya, men-tracingnya ya. Jadi wajib untuk mengisi link Google Form ya yang ada di chat ya, daftar hadir hari ini ya. Seperti itu ya. Jadi nanti yang dapat door prize biar kita mudah ya menghubunginya. Nah, ini ada hijab Palestina, Masya Allah, ini limited edition sekali. Ya, sayangnya hanya ada satu. Kita mulai dari harga, Masya Allah, mau jilbab 150.000. Oke, ada yang berani di atas 150, silahkan. Ini hanya ada satu. Masya Allah, ini cakep sekali ini. Ya, siapapun Antuna kayaknya yang pakai ini masih cakep nih. Umi Konita 200.000 untuk hijab Palestina ini. Silahkan ada yang mau menawar lebih tinggi. Ini nanti sudah free ongkir ya ibu-ibu, udah nyampe depan rumah masing-masing ya gitu. Bunda Dewi 250 luar biasa, barakallahu fiik. Dia kita tunggu. Kita tunggu hitungan 10 mundur ya. 10 9 8 7 6 5 Masya Allah, 300.000. Sekarang saya cek dulu ya. Ini kesediaan jilbabnya ada berapa ini panitia? 1, Bu, 1. Oh, 1 ya. Karena jilbabnya hanya ada 1 dan ini ada 2 orang yang sangat ketat nih. Dia Bunda Dewi dan Umi Konita ini di angka 300 ya. Ya, barangkali Masya Allah ya. Bunda Dewi di 350 ya. Oke, di angka 350.000. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 close ya. Selamat kepada Bunda Dewi dengan hijab Palestina di angka 350.000. Nah, yang lain tidak perlu berkecil hati, semuanya bisa berdonasi ya, berapapun gitu ya, mulai dari 5.000 boleh ya, silahkan ketik di chat ya gitu ya, mau 5.000 gitu, mau 5K, mau 10K begitu, boleh ya, ini di rekening yang belum punya rekening nanti bisa nitip ke Salimah di daerahnya atau nitip bundanya minta ditransferkan dan sebagainya ya gitu. Oke, yang lain boleh tetap berpartisipasi. Kita mulai angka 5.000 coba. Saya pengen lihat partisipasinya yang adik-adik nih. Ya, mau 5.000, mau 10.000. Barokallah Dinda Az-Zahra ya, 50.000. Tabarakallah, Masya Allah gitu ya. Semoga Allah memberkahi kehidupan antum ya. Ya, yuk, ada yang mau nyusul lagi ya, ada yang mau nyusul dari Elvira mau donasi 200.000, terima kasih ya. Allahu Akbar, luar biasa, barakallahu fiik ya, luar biasa. Terima kasih, jazakillah khair Kisti Syarafina ya, 100.000, barakallahu fikum ya. Jadi ketika kita tidak bisa ke Al-Aqsa, ya, kita
uang yang kita donasikan gitu ya, minimal sekali gitu ya, kita bisa mengirimkan minyak untuk menyalakan lampu-lampu di Al-Aqsa. Allahu Akbar. Ya. Barakallah Ummi Konita 1 juta, barakallahu fiik, tabarakallah, masya Allah. Rosiana tadi 100, Rosiana Kak. 100.000, Ibu Konita 1 juta, barakallah. Usti Marini 50.000, tabarakallah, masya Allah. Ya. Ya Allah, isyhadu, ya. Ya, saksikanlah ya kami di sini ya, cinta, rindu, dan jadikan Palestina itu senantiasa berada di dalam hati kita. Ketika barakallahu fiik Ibu Rinda Asmara, Bunda Dewi, jadikan ketika al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik, iman itu turun gitu. Ketika keimanan kita turun, tengoklah saudara-saudara kita di Palestina begitu semangatnya luar biasa, insya Allah akan membakar motivasi ya dan ruhiyah kita. Jazakillah hasanul jaza Ibu Nur Asiyah Jamil turut berkontribusi ya, masya Allah, alhamdulillah ya. Yang belum nanti masih bisa menyusul di rekening donasi SPK ya, sebagaimana tertera ya. Tibalah kita di penghujung acara. Masya Allah. Suara-suara terdengar riuh, sesekali memekakkan telinga. Kami berdoa dari jauh dan juga menggalang pengumpulan dana. Ya, hari ini kita semoga menjadi hujah di hadapan Allah bentuk cinta kita kepada saudara kita di Palestina. Ya. Kini kami kumpulkan uang sedikit demi sedikit, mengumpulkan dana. Kita di sini siap berjuang untuk terus membantu Palestina. Barakallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, masya Allah. Allahu Akbar. Ya. Jazakallah kepada almarhum Bapak Siswandi 100.000. Ingatlah bahwasanya insya Allah itu langsung sampai ya amal jariah gitu ya kepada almarhum Bapak Siswandi ya. Di sedekah Palestina atas nama almarhum ya. Masya Allah, barakallahu fikuna. Terima kasih atas semua partisipasi peserta hari ini. Kita dari saya selaku moderator menemani kurang lebih 1,5 jam tadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah ahsanul jaza atas partisipasi lelang hari ini. Acara selanjutnya saya serahkan kepada MC Kak Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Masya Allah, jazakumullah khair. Teman-teman, Bunda, Umi, Masya Allah yang sudah memberikan donasi. Saya sampai merinding. Dari materinya Umi Pira, sampai kebaikan teman-teman dan Umi semua untuk berdonasi. Masya Allah. Ya, sudah jam 9:37, saatnya kita akan mengakhiri acara ini. Atau mungkin teman-teman masih ada yang mau di Zoom ini? Masih ada yang mau? Disebutin yang dapat door prize-nya, Mbak. Iya. Ya, teman-teman masih mau lanjut atau sudah penutupan ya? Door prize-nya berupa pulsa, jadi jangan lupa. Iya, betul. Ya, teman-teman, saya akan memberikan nama penerima door prize. Ya, untuk nama-nama yang belum mengisi link pendaftaran, silakan diisi link pendaftarannya. Mohon maaf, link presensi yang sudah ada di chat. Silakan kepada yang pertama Siti Julaiha, barakallahu fiik, Nabila Azra, Rosiana, Aisyah Nur Afina. Ya, teman-teman yang sudah saya sebutkan namanya, silakan untuk mengisi link presensinya untuk Ada tambahan, memudahkan Kak. panitia. Ada tambahan. Ya, Kisti Safarina, terus Ya. kemudian Nabila Azra, sudah ya. Ramadian Nur, Khonita Hilma. ya. Silakan kepada teman-teman yang sudah disebutkan namanya untuk mengisi
link presensi yang sudah disimpan di chat teman-teman. Ya, Iya. teman-teman, Serta alhamdulillah. serta penerima lelang juga jangan lupa mengisi link. Iya, betul. Penerima hubungi lelang panitia. mengisi link untuk memudahkan panitia menghubungi Pemenang lelang. Barokallah. ya, teman-teman semuanya jazakumullah khair yang sudah hadir dan berperan aktif pada malam hari ini, Masya Allah. Di saat yang lain rebahan, bisa nonton TV ataupun menulis, tapi teman-teman masih mau meluangkan waktunya untuk bergabung di agenda kebaikan ini, Masya Allah. Teman-teman, jangan lupa saya ingatkan kembali untuk memfollow SPQ Bekasi dan Instagram Salimah Kap Bekasi. Karena insya Allah kedepannya akan ada agenda-agenda yang tidak kalah menarik dari malam hari ini. Ya, teman-teman sudah di penghujung acara. Semoga kita dapat bertemu kembali. Saya Fani Ramadhani selaku MC, mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kata, banyak salah. Mari kita beristighfar, teman-teman. Astagfirullah. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah Palestina merdeka. Merdeka. Indonesia jaya. Sampai Jaya. bertemu lagi di agenda berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, teman-teman. Terima kasih Ibu-ibu pengurus Jazakumullah Salimah. khair. Sama Mbak, terima kasih SPQ. Barakallah, selamat istirahat. Terima kasih Bu Nur. Keren hari ini. Sama-sama Bu Yeni dan kawan-kawan. Iya. Bu Ros. Terima kasih, alhamdulillah acaranya sukses ya Bu Nur. Insya Allah berapapun yang terkumpul ini berkah buat kita semua. Ya. Amin. Senang bekerja sama Mas Salimah, Kabupaten Bekasi. Masya Allah. Mudah-mudahan kedepannya bisa berkolaborasi lagi. Amin.